Shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Sabtu 18 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Terpujilah Allah kita yang sungguh baik, memberikan kita kesempatan menikmati kehidupan, dan karena itu menikmati kemurahan Allah, mari kita datang menyerahkan seluruh kehidupan kita. Pagi ini kita membaca dan merenungkan Yesaya pasal 26 ayat 6 sampai ayat 9. Dalam kerendahan hati, mari kita bersama-satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kami sekalian. Perkenankan kami menerima berkat-Mu Tuhan, melalui penyerahan diri kami kepadamu saat ini. Perkenankan pula kami boleh menyelami firman-Mu yang akan kami baca, dan kami boleh mengerti dalam hati yang sungguh-sungguh dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Berkati kami sekalian yang menyatu dalam renungan pagi pada saat ini. Roh Kudus menolong menuntun kami. Amin. Yesaya pasal 26 ayat 6 sampai ayat 9. Demikian. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jalan orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Juga di jalan keadilan-Mu, kami menanti-nantikan Engkau, ya Tuhan. Kesukaan kami ialah memanggil nama-Mu dan mengingat Engkau. Jiwaku merindukan Engkau pada waktu malam. Ya, pada waktu pagi, batinku sudah mencari Engkau. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, penduduk bumi akan belajar apa yang benar. Amin. Jalan orang benar, itulah tema kita saat ini. Saudara, jalan orang benar seperti terang mulia yang bertambah-tambah dan bertambah-tambah sampai sempurna. Sebuah penggalan lagu yang menjelaskan tentang jalan orang benar adalah jalan hidup yang jelas dan aman, karena bahaya dan rintangan terlihat jelas. Seperti fajar yang secara bertahap menjadi semakin terang, orang benar akan semakin bertumbuh dan kehidupannya akan memberi pengaruh yang semakin besar bagi lingkungan sekitarnya. Yesaya menubuatkan keadaan bangsa Israel, bahkan semua umat Tuhan di masa depan. Pada saat itu akan ada puji-pujian, karena Tuhan memberi kelepasan dan juga membawa penghakiman. Tuhan memberikan jaminan untuk meratakan jalan orang benar. Bukan berarti bahwa jalan orang benar akan selalu mudah dan tanpa hambatan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan akan membimbing dan menuntun dan menyediakan jalan yang lurus bagi mereka. Jalan orang benar digambarkan sebagai jalan lurus, bukan berarti tidak ada rintangan. Tetapi karena Tuhan sendiri akan menuntun langkah umatnya. Tuhan secara aktif meratakan jalan orang benar dan menganugerahkan damai sejahtera di tengah kesulitan. Orang yang berjalan dalam kebenaran akan senantiasa menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sepenuhnya hati akan mencari Tuhan dan taat pada jalan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak tantangan, cobaan, dan juga godaan yang bisa menghambat langkah hidup kita. Namun, ketika kita bersandar pada Tuhan dan berjalan dalam terang-Nya, maka Ia sendiri yang akan menuntun langkah kita
dan bertindak meratakan jalan untuk kita. Kita tidak perlu takut tersesat karena kebenarannya menerangi kita. Ketika Dia yang memimpin, jalan yang semula berliku akan menjadi lurus. Jalan yang berat akan terasa ringan dan jalan yang gelap akan menjadi terang. Amin, firman Tuhan. Mari bersatu menaikkan syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan, semangat, dan sukacita yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Semuanya menjadi dasar untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Bapa di sorga, tetaplah bersama dengan kami, sehingga kami menjadi orang yang berjalan pada jalan yang benar. Perkenankan kami menyerahkan kehidupan kami, Tuhan. Jagalah hati, pikiran, perbuatan, dan setiap perkataan kami, Tuhan. Agar semua yang mempermuliakan Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi sukacita dalam kehidupan ini. Kami serahkan akan semua tugas tanggung jawab kami ya Bapa, baik tanggung jawab kami dalam keluarga masing-masing dan juga dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Ya Bapa di sorga, kami memperoleh kekuatan hanya daripada-Mu saja. Sehingga semua tugas pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab kami dalam rumah tangga kami masing-masing berjalan dengan baik. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan sebagai anggota jemaat-Mu. Diberikanlah kami hikmat menikmati kehidupan persekutuan kami. Tetap sehati sepikir. Kami semangat mengangkat semua pelayanan dan kami dikuatkan untuk bersama-sama memuliakan Engkau. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap diberikan hati yang bersyukur. Diberikan kami kekuatan mengerjakan masing-masing pekerjaan, baik di kantor, di sekolah, atau dalam menata usaha kami. Kami juga berdoa bagi anak cucu kami yang sedang berada dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, juga dalam mencari pekerjaan. Tuhan ada memberkati mereka. Kami pun tetap berdoa, biarlah semua anak cucu kami tetap dalam terang kasih-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka bergaul, mereka tetap menampakkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Bahkan ketika mereka mencari pasangan hidup, mereka akan mendapatkan yang menjadi perkenaan Tuhan, seiman dan sepadan. Kami menyerahkan keberadaan bangsa negara kami, daerah kami yang kami cintai. Tuhan, Engkau berkuasa atas semuanya. Pemerintah kami, Engkau tuntun agar tetap mengangkat tugas dengan rasa takut terhadap Engkau. Sehingga masyarakat merasakan ketenangan. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang memberikan jaminan ketenangan, kesejahteraan bagi semua rakyat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus menolong menuntun kami. Amin. Saudara, jalanilah kehidupan ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pada pagi ini. Tuhan memberkati.